pemeriksaan pada kaki ibu karena kadar gula darah ibu yang tinggi. Nah, di sini pemeriksaannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana sirkulasi pada kaki ibu dan mengetahui komplikasi dini pada kaki akibat kadar gula darah ibu yang tinggi. Apakah ibu bersedia? Bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya, Bu? Baiklah, Bu, mohon kerjasamanya ya, Bu. Iya. Kemudian yang pertama, perawat cuci tangan. Kemudian yang pertama pemeriksaannya yaitu perkusi. Lakukan dengan menanyakan keluhan pada pasien apakah ada merasakan nyeri pada saat beraktivitas atau istirahat. Ibu, apakah ibu merasakan keluhan nyeri pada saat beraktivitas atau istirahat, Bu? Kemudian setelah itu lihat kondisi kaki apakah ada iskemik atau sianosis. Kalau iskemik yaitu kaki berwarna pucat dan kalau sianosis ujung kaki berwarna kebiruan. Setelah itu raba kaki apakah teraba hangat atau dingin. Normalnya kaki akan teraba hangat. Kalau dingin berarti terjadi penurunan sirkulasi pada kaki. Setelah itu lakukan pengecekan pengisian kapiler darah, yaitu yang pertama atur posisi klien supinasi, yaitu berbaring tanpa menggunakan bantal. Itu Ibu lepas bantalnya ya, Bu. Setelah itu angkat kedua kaki setinggi 45 derajat sampai kaki berwarna pucat. Setelah pucat, minta pasien untuk segera duduk. Ibu tolong duduk dulu ya, Bu. Kemudian digantungkan kakinya dan lihat berapa lama pengisian kapiler. Normalnya 10-15 detik. Setelah itu minta pasien berbaring kembali. Kalau yang tidak normal 15-25 detik berarti terjadi iskemik sedang. Kalau 25-40 detik terjadi iskemik berat, dan kalau lebih dari 40 detik berarti iskemik sangat berat. Setelah itu lakukan pemeriksaan ABI, yaitu pemeriksaan perbandingan sistolik pada tekanan darah tangan dan kaki yang tertinggi. Menggunakan tensimeter manset diletakkan 2,5 cm di atas siku. Didapatkan tekanan darah pada lengan kanan 120/80. Kemudian pada kaki kanan manset diletakkan 2,5 cm di atas tumit.
didapatkan tekanan darah 90/60. Kemudian lakukan juga pada tangan kiri dan kaki kiri. Setelah itu didapatkan tekanan darah yang paling tinggi, yaitu pada lengan kanan dengan kaki kanan. Kemudian dilakukan perbandingan dengan lengan kanan dibandingkan dengan lengan kiri, yaitu didapatkan 0,9. Maka hasilnya 0 sampai kurang dari 0,9 berarti hasilnya normal. Kalau lebih dari itu berarti tidak normal. Setelah itu lakukan extend atau luas luka. Yang pertama, pasang sarung tangan. Setelah itu ambil kertas bening dan juga spidol. Kemudian gambar pola luka pada kaki pasien. Setelah itu buang bagian plastik yang menempel dengan kulit. Setelah itu ukur panjang per panjang dan lebar per lebar. Didapatkan panjangnya 5 cm dan lebarnya 3 cm, maka luasnya 5 kali 3 yaitu 15 cm kuadrat. Setelah itu depth atau kedalaman luka. Perhatikan kedalaman luka, apakah luka mencapai jaringan epidermis, dermis, subcutaneous, jaringan otot atau jaringan tulang. Setelah itu infeksi, yaitu amati pada luka apakah bengkak atau kemerahan. Kemudian apakah terdapat nanah atau pus. Kemudian apakah pada luka jika ada pus, bagaimana kondisi dari pusnya, bagaimana konsistensi dan bagaimana baunya. Kemudian ukur tanda-tanda vital dan lihat nilai leukositnya. Setelah itu buka sarung tangan. Yang terakhir yaitu pemeriksaan sensasi pada kaki. Yang pertama, dengan menanyakan pada klien apakah klien ada merasakan kakinya mati rasa atau baal. Ibu, apakah kaki ibu pernah mengalami mati rasa? Setelah itu, jika iya, lakukan pemeriksaan menggunakan monofilamen. Minta pasien untuk duduk. Duduk lagi ya, Bu. Setelah itu, ambil jarum monofilamen, kemudian cobakan dulu di pipi pasien. Seperti ini rasanya ya, Bu. Kemudian minta pasien untuk menutup mata. Tutup matanya, Bu. Kemudian lakukan coba pada 10 titik pada kaki yang tidak terdapat luka atau pus. Ada rasa, Bu? Ini, Bu. Udah, Bu? Udah, Bu? Udah, Bu? Udah, Bu? Udah, Bu? Jika pasien normal, maka pasien dapat merasakan ke 10 titiknya. Kalau tidak normal, pasien akan merasakan tidak dapat merasakan sama sekali titik-titik yang dilakukan pemeriksaan. Kalau sedang itu 1-7 titik dapat merasakan penusukannya. Setelah itu
Setelah itu minta pasien berbaring kembali. Kemudian pemeriksaan telah selesai, rapikan pasien, rapikan alat, cuci tangan kembali. Kemudian sampaikan ke pasien bagaimana hasil dari pemeriksaannya. Baiklah Bu, pemeriksaannya telah selesai saya lakukan. Di sini karena ini pemeriksaan awal, jadi nanti ada kelanjutannya ya Bu di minggu depan. Tadi kaki Ibu sudah tampak mengalami komplikasi-komplikasi yang terjadi karena gula darah Ibu yang naik drastis. Minggu depan nanti saya akan ajarkan bagaimana senam untuk kaki yang diabetes ya Bu. Baiklah Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi dulu ya Bu.